Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajria Sulaiman. Kali ini saya akan membahas konsep gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan adalah gerak yang setiap saat kecepatannya itu sama. Ya. Jadi, pada GLB, kecepatan benda itu tetap untuk setiap saat. Ya, misalkan pada saat T sama dengan 1 detik, nah, V-nya ini sama dengan 20 meter per second. Kemudian pada saat T sama dengan 2 detik atau 2 second, V sama dengan 20 meter per second. Kemudian pada saat T sama dengan 3 second, V juga masih 20 meter per second. Nah, di sini dikatakan bahwa kecepatan benda tetap untuk setiap detik, ya. Sehingga kita bisa menggambarkan grafiknya. Grafik V-nya itu terhadap T. Nah, ini V, kecepatan meter per second, terhadap waktu, second. Nah, grafiknya itu berbentuk lurus. Artinya, tidak ada perubahan kecepatan. Kalau seandainya di sini saya buat 20, berarti setiap saat kecepatannya itu 20. Nah, sedangkan untuk posisi pada GLB, ini ada perubahan posisi. Misal ya, pada saat T sama dengan 1 second, posisinya itu ada di 2 meter. Kemudian pada saat T sama dengan 2 second, posisinya sudah menjadi 4 meter. Kemudian pada saat T sama dengan 3 second, posisinya menjadi 6 meter. Maka di sini ada perubahan posisi, ya. Sehingga jika saya gambarkan grafiknya, maka grafiknya itu berbentuk garis mereng, ya. Jadi grafiknya itu naik karena setiap saat posisinya berubah naik, maka bentuk grafiknya juga naik. Ya. Di sini posisi dalam meter, kemudian T dalam second. Nah, sehingga di sini berlaku persamaan V sama dengan posisi akhir dikurangi dengan posisi awal bagi waktu yang terakhir dikurangi dengan waktu awal. Nah, di sini V-nya itu sebagai kecepatan dalam satuan meter per second, sedangkan S posisi atau jarak ini dalam satuan meter, dan T waktu dengan satuannya second atau detik. Nah, selanjutnya pada gerak lurus berubah beraturan, ini ada perubahan kecepatan. Jadi, V-nya itu berubah setiap saat, ya. Misal, pada saat T1, V-nya sama dengan 10 meter per second. Kemudian pada saat T sama dengan 2 second, V-nya berubah menjadi 15 meter per second. Kemudian pada saat T sama dengan 3 second, V-nya berubah menjadi 20 meter per second. Maka di sini kita bisa lihat ada kenaikan sebesar 5, ya. 5, kemudian dari sini kemari juga 5. Nah, kenaikan ini dinamakan dengan percepatan
atau perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi setiap kenaikan 1 detik ada perubahan 5 meter per second. Maka di sini jika saya gambarkan bentuk grafiknya, V grafiknya sudah berbentuk garis miring ya, bukan lagi garis lurus. Nah, bentuknya sudah miring karena sudah ada kenaikan. Nah, sedangkan untuk grafik 5 meter per second ini dinamakan dengan percepatan atau akselerasi. Nah, satuannya itu meter per second kuadrat. Nah, grafiknya itu membentuk garis lurus. Di sini ada A, meter per second kuadrat. Kemudian ada T. Nah, karena kenaikannya setiap saat itu sama, maka grafiknya berbentuk garis lurus. Nah, untuk posisi atau perpindahannya, bentuk grafiknya membentuk setengah parabola. Ya, jadi bentuk grafiknya itu seperti kurva setengah parabola. Jadi disinilah letak perbedaan antara GLB dan GLBB. Nah, sedangkan persamaan yang kita gunakan pada GLBB ada sebenarnya beberapa persamaan. Jadi yang paling mendasar adalah persamaan A sama dengan VT atau V akhir dikurangi dengan V awal per T akhir kurangi dengan T awal. Ya. Maka VT di sini kita sebut dengan kecepatan akhir. Satuannya meter per second. Kemudian ada V0, ini kecepatan awal. Satuannya juga sama, meter per second. Kemudian ada T1 dan T0 itu, kalau T1 ini T akhir dan T awal, ini waktu satuannya dalam second. Sedangkan A ini adalah percepatan. Percepatan ini satuannya meter per second kuadrat. Nah, ada persamaan lain juga yang mendukung untuk GLBB. Ya, persamaan ini dipakai di level SMA. Ya, dia ada S sama dengan V0 kali T plus atau minus setengah AT kuadrat. Kemudian ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. Nah, untuk S ini sendiri adalah jarak atau posisi jarak yang satuannya meter. Ya. Jadi, selebihnya keterangannya masih sama. Nah, di sini kita pakai persamaan tergantung dari yang diketahui. Kalau diketahui V0, diketahui T, berarti kita pakai persamaan S. Dan diketahui pula percepatannya. Ya. Kalau diketahui ada V0, kemudian ada percepatan, kemudian ada jarak atau posisi, ditanya VT, berarti kita pakai persamaan yang ketiga. Jadi tergantung persamaan mana yang cocok. Nah, selanjutnya saya akan membahas contoh soal GLB dan GLBB. Nah, yang pertama itu ada bus sedang melaju dengan kecepatan 72 km per jam selama 5 menit. Yang ditanya, jarak yang ditempuh bus selama 5 menit berapa? Ya. Jadi,
untuk soal yang pertama, kita bisa buat diketahui V sama dengan 72 km per jam. Kemudian ada waktunya 5 menit. Ya. T sama dengan 5 menit. Nah, di sini karena satuannya berbeda, kilometer per jam, kemudian ada 5 menit, maka keduanya ini harus kita konversikan terlebih dahulu. Ya, di sini ditanyakan berapa jarak yang ditempuh, berarti S ya. Maka jawab. Yang pertama kita konversikan dulu 72 km per jam menjadi meter per second. Ya. 72 km dirubah ke dalam meter itu menjadi 72.000 km. Ya. Dibagi kalau 1 jam ke dalam second atau detik itu sama dengan 3.600. Maka ada 2 nol yang bisa dicoret, sehingga hasilnya itu sama dengan 20 meter per second. Sedangkan 5 menit itu sama dengan 300 detik atau second ya. Karena 1 menit itu 60 detik, sehingga 5 menit menjadi 300 detik atau second. Nah, S sama dengan V dikali T ya, dari persamaan V sama dengan S per T atau perubahan jarak dengan perubahan waktu. Ya, maka di sini kita dapatkan V-nya 20 meter per second dikali dengan 300 second. Nah, 2 kali 3 itu sama dengan 6. Dengan 3 nol. Sehingga hasilnya itu adalah 6.000 meter. Secondnya ini bisa dibagi, habis bagi sehingga sisanya itu sama dengan 6.000 meter. Berarti jawaban untuk soal yang pertama adalah 6.000 meter. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua. Ya. Untuk soal yang kedua, jarak antara rumah Doni dengan sekolah adalah 7,2 km. Ini saya buat dulu. Ketahui S sama dengan 7,2 km. Nah, jarak tersebut ditempuh dengan kelajuan 12 meter per second. V-nya sama dengan 12 meter per second. Yang ditanya, berapakah waktu yang diperlukan? Nah, yang ditanya T. Nah, di sini karena tidak sama satuannya, yang 1 km, yang 1 meter per second, maka yang kilometer ini kita rubah menjadi meter. Sehingga hasilnya adalah 7.200 meter ya, karena dikali dengan 1000. Nah, dari persamaan yang sama, dari persamaan ini kita dapatkan bahwa T sama dengan S dibagi dengan V. Sehingga kita dapatkan 7.200 dibagi dengan 12 meter per second. Ini dapatnya sama dengan 600 second. Atau kalau kita rubah ke dalam menit, ini sama dengan 10 menit ya. 10 menit. 10 menit. Maka hasilnya itu adalah 10 menit. Nah, ini masih tentang gerak lurus beraturan, artinya tidak ada perubahan kecepatan.
Nah, kita lihat soal nomor yang ketiga. Sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Ya, saya buat dulu diketahuinya. Kecepatan mula-mula berarti V0 sama dengan 36 km per jam. Kemudian kecepatannya menjadi, berarti V akhirnya menjadi 72 km per jam. Selama 10 detik, berarti T-nya itu adalah perubahan waktunya 10 detik. Ya. Maka di sini yang ditanyakan adalah berapa percepatan A-nya. Nah, jawab. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Ya. Perubahan kecepatan per perubahan waktu. Nah, di sini juga sama seperti kasus di atas. 36 km per jam harus kita rubah ke dalam meter per second. Sehingga hasilnya akan sedikit berbeda ya. Nah, V0 dulu yang saya ubah. 36 km per jam menjadi meter per second. Ini 1 km 1000 berarti dikali 1000 ya, menjadi 36.000 meter. Nah, 1 jam 3.600 second atau detik. Sehingga hasilnya sama dengan 360 bagi 36, 10 meter per second. Nah, untuk VT sama dengan, sama caranya 72 km per jam. Ini sama dengan 72.000 per 3.600. Sehingga hasilnya adalah 20 meter per second. Nah, di sini baru kita masukkan kembali persamaannya menjadi VT dikurang dengan V0 dibagi dengan perubahan waktu. Nah, waktunya di sini adalah 10 detik. Ya. Perubahan waktu. Nah, VT-nya itu adalah 20 dikurang 10, yang ini, ya, bagi perubahan waktu. Perubahan waktunya itu sama dengan 10 detik. Sehingga hasilnya 10. Nah, di sini satuannya meter per second ya. Meter per second, ini second. 10 meter per second dibagi 10 second. Ini sama dengan 1 meter per second kuadrat. Berarti percepatan yang terjadi di sini adalah 1 meter per second kuadrat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.